Ketua Dewan sedang makan di kantin bersama sekretarisnya. Saat ia baru mengambil tahu di piringnya, sekretaris langsung menghentikannya. Ketua Dewan kebingungan. Beberapa saat kemudian ketika sang ketua ingin mencoba daging bebek, sekretaris kembali melarangnya memakannya. Ketua mulai kesal karena merasa hampir semua makanan di meja dianggap berbahaya. Akhirnya sekretaris menjelaskan alasannya. Menurutnya, tahu yang terlalu putih kemungkinan besar menggunakan bahan kimia pemutih berbahaya. Ia juga melihat tauge sebelumnya yang tampak terlalu gemuk dan segar. Biasanya tauge seperti itu direndam menggunakan bahan kimia. Bahkan daging bebek di meja juga dicurigai bermasalah karena daerah mereka sebenarnya tidak banyak memproduksi bebek, tetapi pasarnya selalu dipenuhi daging olahan dalam jumlah besar. Mendengar penjelasan tersebut, ketua langsung marah besar. Ia spontan ingin memanggil kepala dinas terkait untuk meminta penjelasan. Namun sekretaris mengingatkannya bahwa sekarang mereka berada di lembaga dewan dan tidak lagi memiliki kewenangan langsung seperti sebelumnya. Meski begitu, ketua tetap ingin menyelidiki masalah makanan berbahaya itu sampai tuntas. Akhirnya mereka memutuskan mengirim tim penyelidik secara diam-diam ke pasar agar para penjual tidak curiga. Tim tersebut menyamar sebagai pembeli besar yang ingin memesan tahu dalam jumlah banyak. Sambil mengobrol untuk mengalihkan perhatian penjual, anggota lain diam-diam masuk ke tempat produksi. Pemandangan di dalam benar-benar mengejutkan. Mereka menemukan berbagai bahan kimia digunakan dalam proses pembuatan makanan. Semua bukti langsung difoto dan beberapa sampel diamankan. Setelah laporan diberikan kepada ketua, ia langsung murka melihat kondisi tersebut. Ia kemudian meminta seluruh kepala dinas pengawas datang menghadiri rapat. Awalnya para pejabat mencoba menghindar dengan alasan sibuk. Namun setelah wali kota ikut turun tangan, mereka akhirnya datang juga. Di meja rapat hanya tersedia sayuran dan makanan sederhana dari pasar. Ketua lalu menyindir mereka dan meminta semuanya makan terlebih dahulu. Setelah itu, dokumen hasil penyelidikan langsung dibagikan. Ketua menjelaskan bahwa tahu mengandung bahan kimia pemutih, sayuran penuh residu pestisida, dan beberapa daging bahkan dibuat dari campuran bahan sintetis berbahaya. Mendengar penjelasan itu, para pejabat langsung merasa mual. Sementara rakyat biasa harus mengonsumsi makanan seperti itu setiap hari. Wali kota pun marah besar dan mempertanyakan fungsi lembaga pengawasan selama ini. Para kepala dinas langsung ketakutan dan berjanji akan segera menindak semuanya. Wali kota hanya memberi waktu 1 hari. Jika makanan berbahaya masih ditemukan di pasar, mereka diminta siap menyerahkan surat pengunduran diri. Setelah itu, pengawasan pasar langsung diperketat dan banyak produksi ilegal ditutup. Namun, ketua sadar masalah seperti ini bisa muncul kembali kapan saja. Karena itu, ia mengajak perusahaan besar dan pihak bank bekerja sama, membangun pusat produksi tahu dan sayuran yang lebih aman, serta terstandarisasi. Dengan sistem baru tersebut, masyarakat akhirnya bisa mendapatkan makanan yang lebih sehat dan aman. Baginya, jabatan bukan sekadar posisi, tetapi tanggung jawab untuk melindungi kehidupan banyak orang.